Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, memberikan peringatan pada hamba-hambanya yang beriman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan surah Al-Hasyr ayat 18 ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi diri. Karena kita manusia yang dhaif, manusia yang lemah. Manusia yang lemah, yang kuat hanyalah Allah. Oleh karena itu, muhasabah, introspeksi diri ini sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan pernah satu saat Rasulullah SAW salat. Ketika salat berjamaah dengan para sahabatnya, ketika iqamah mau dikumandangkan, Rasulullah saat itu menoleh ke belakang. Ada sahabat yang baru masuk dari belakang masjid. Terlihat masih ada tetesan-tetesan air karena habis wudhu. Rasulullah mengabarkan, wahai sahabatku, si fulan ahlul jannah, si fulan ahli surga. Akhirnya iqamah dikumandangkan, dan akhirnya salat berjamaah ditegakkan. Rasulullah menjadi imam dan para sahabat semuanya sebagai makmum. Ba'da salat, selesai salat sunnah, ada sahabat Rasulullah Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau memperhatikan orang yang dikabarkan oleh Rasulullah ini ahlul jannah, ahli surga. Akhirnya, singkat cerita, Ibnu Umar diberi izin oleh sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah ahlul jannah ini, diberi izin untuk menginap di rumahnya. Saat itulah Ibnu Umar memperhatikan. Hari pertama, Ibnu Umar melihat mungkin ini ada hal yang lebih dari sisi ibadah. Ternyata setelah diteliti, hari pertama itu sama, tidak ada keistimewaan. Sholatnya sama, ibadah-ibadah yang lainnya sama. Kemudian hari kedua, Ibnu Umar melihat, oh mungkin orang ini ahli sholat lail, sholat tahajud. Ketika karena kebetulan kamar bersebelahan, dia intip, ya Allah, ternyata orang ini tertidur. Ya mungkin itu menjaga supaya tidak ada riya. Kemudian hari ketiga, saat itulah Ibnu Umar menyampaikan, wahai sahabatku, kemarin engkau dikabarkan oleh Rasulullah ahlul jannah, ahli surga. Apa amalan rahasia yang kau lakukan? Dan sebenarnya orang ini, amalan-amalan sirriyah, amalan-amalan rahasianya ini, sebenarnya dia ingin yang tahu itu hanya dia sama Allah. Allah sama dia. Tapi karena ini yang tangannya adalah seorang sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, akhirnya diberitahu, wahai sahabatku Ibnu Umar, ketika menjelang tidur saya seringkali melakukan muhasabah, introspeksi diri. Jadi ketika saya pada hari itu menyakiti orang lain, saya tidak bisa tidur, sehingga saya harus cepat-cepat minta maaf terlebih dahulu. Begitu juga ketika saya disakiti oleh orang lain, saya tidak bisa tidur sebelum saya memberi maaf terlebih dahulu. Itulah yang aku kerjakan. Allahu Akbar, ternyata Rasulullah mengabarkan, minta maaf dan memberi maaf terlebih dahulu, itu ternyata amalan ahlul jannah, ahli surga. Dan ini memang pekerjaan yang berat. Ketika kita dijelek-jelekkan orang lain, ketika kita sudah, nama baik kita sudah dihancurkan,
Justru Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya beri maaf terlebih dahulu. Memang ini pekerjaan berat, tapi itulah pekerjaan ahlul jannah, ahli surga. Meminta maaf dan memberi maaf terlebih dahulu. Itulah pekerjaan ahlul jannah, ahli surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang dalam hidup dan kehidupan ini, kita seringkali melihat, ya, kadang-kadang ada sesuatu yang di hadapan kita jelek, tapi belum tentu di hadapan Allah jelek. Karena ada kadang-kadang kita menganggap itu baik, tapi belum tentu. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnudzon billah wa husnil ibadah. Jadi berbaik-sangka kepada Allah itu adalah ibadah yang paling baik. Jadi apapun kondisi kita, ya, itu adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri. Karena semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, selama kita husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, insya Allah Rasulullah mengabarkan itu adalah ibadah yang paling baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan pada kita hambanya yang beriman ini. Ad-dunya laibun. Kehidupan dunia itu, kata Allah, permainan. Ad-dunya walahun. Kehidupan dunia itu sesuatu yang melalaikan. Ad-dunya mata'ul ghurur. Kata Allah, kehidupan dunia itu menipu. Kehidupan dunia itu semu. Ad-dunya mata'um qalil. Kehidupan dunia itu, kata Allah, kesenangan sementara. Oleh karena itu, seorang mukmin jangan sampai terhipnotis oleh dunia. Seorang mukmin senantiasa menjadikan dunia bukan sebagai ghayah, bukan sebagai tujuan, tapi seorang mukmin menjadikan dunia sebagai jembatan untuk membangun tempat tinggalnya yang hakiki, untuk membangun tempat hidupnya yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita condongkan niat kita, motivasi kita untuk Allah, untuk akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya yang beriman, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 47, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna yawman 'inda rabbika alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah mengabarkan satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Jadi Allah mengabarkan perbandingan antara akhirat dan dunia 1:1000. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Allah kabarkan, walal akhirah akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kehidupan akhirat itu lebih tinggi tingkatannya dan lebih akbar, lebih besar fadilahnya, lebih besar keutamaannya. Oleh karena itu, marilah kita condongkan kehidupan kita untuk akhirat. Karena apa? Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, kalau niat kita, motivasi kita, semangat kita untuk dunia, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, akan mencerai-beraikan urusan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusan kita di dunia. Bahkan Rasulullah mengabarkan, Allah akan miskinkan hati kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, dunia yang datang pada kita hanya sebatas apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau niat kita, motivasi kita untuk Allah, untuk akhirat kita, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita fid dunya wal akhirah. Bahkan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Allah akan kayakan hati kita. Jiwa-jiwa qanaah itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan dunia yang datang pada kita itu dalam keadaan tunduk dan hina. Oleh karena itu, marilah kita condongkan kehidupan kita untuk Allah, lillah. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berikan kemampuan kepada kita semuanya sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.